Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Haden Creativity, tempatnya pendidikan dan sharing-sharing pendidikan. Oke, pada kesempatan hari ini, Pak Kanan di sini akan menjelaskan kisi-kisi kembali ya, nomor 31 sampai nomor 45 sekalian sampai selesai 45. Oke, bagi anak-anak yang baru gabung atau baru mampir di channel ini, silahkan subscribe, share, dan komen ya yang baik-baik agar bisa bermanfaat untuk orang lain juga. Oke, langsung saja. Untuk selanjutnya di sini kita bahas nomor 31. Oke. Di nomor 31, yang pertama centangnya ada di sebelah sini, berarti ini adalah soal isian singkat. Nah, nanti di sini kita lihat disajikan salah satu ayat Al-A'la, peserta didik dapat melengkapi potongan ayat tersebut dengan benar. Di sini kalian berarti harus tahu Arabnya, ya. Contoh, sebihis titik titik titik. Nanti kalian jawabnya apa? Ya, pakai tulisan Arab. Biasanya pakai tulisan Arab di sini. Contoh berarti sebihis titik titik jawabannya warabbikal a'la gitu. Atau misalnya walladzi titik titik apa gitu. Jadi kalian juga harus hafal sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa dan sebagainya sampai ayat terakhir. Karena di sini kalian juga tidak tahu ayat berapa yang nanti akan keluar. Tapi yang jelas di sini adalah salah satu. Nah, berarti hanya satu. Entah itu ayat 1, ayat 2, atau ayat 3. Jadi lebih amannya kalian hafalkan semuanya. Oke, jadi kalian juga harus bisa bahasa Arab ya. 32 centang di sini berarti isian singkat. Dan untuk indikatornya disajikan data ilustrasi menghafal Quran surat Al-A'la. Nah, di sini peserta didik menentukan waktu yang dibutuhkan untuk menghafalkan Al-A'la dengan benar. Di sini surat Al-A'la itu ada berapa ayat? Ada 19 ayat. Nah, berarti kemungkinan yang keluar contohnya seperti ini. Dalam 19 ayat itu kita itu bisa menghafalkan sampai berapa hari. Contoh, dalam satu hari kita bisa menghafal 5 ayat. Ya, contohnya Risa. Risa kelas 6 dalam satu hari bisa menghafal 5 ayat. Di hari kedua 5 ayat lagi. Berarti sudah 10 ayat. Di hari ketiga 5 ayat lagi. Berarti sudah berapa ayat? 15 ayat. Di hari keempat itu berarti tinggal 4 ayat. Karena totalnya 19. Berarti di hari keempat sudah hafal 19 ayat. Nah, berarti waktu berapa hari yang dibutuhkan Risa dalam hafal surat Al-A'la yaitu ada 4 hari. Nanti tergantung soalnya ya, kalau misalnya satu hari dia hanya hafal satu ayat, berarti butuh waktunya 19 hari. Kalau dia hafal satu hari 2 ayat, berarti berapa hari? Seperti itu. Nah, ini matematikanya dihitung ya, jangan sampai kalian ngarang ya, apalagi kalian hitung benik. Nomor 33, di sini centangnya sama, berarti isian singkat. Di sini disajikan beberapa gambar. Nanti ada lebih dari satu gambar. Peserta didik dapat menjelaskan gambar tersebut sesuai dengan kode dan kodar dengan benar. Oke, ya tadi ada istilah-istilah yang mu'alak dan mubram. Mu'alak yang bisa diubah dengan usaha atau kesungguhan kita, mubram yang tidak bisa diubah. Contohnya yang bisa diubah dengan keinginan kita atau dengan usaha kita yaitu juara MAPSI misalnya, juara lomba FTBI misalnya, juara lomba pesta siaga atau FLSN dan sebagainya itu yaitu takdir mualak. Kalau takdir mubram misalnya kita sudah berhati-hati naik motor tiba-tiba ada orang yang itu nyalip dan kecelakaan akhirnya dia meninggal, itu takdir mubram. Paham ya? Ini gampang, yang penting jangan sampai ketukar. Mubram itu yang tidak bisa diubah, mu'alak yang bisa diubah. Lanjut nomor 34, centang di sini berarti sama saja isian singkat. Di sini indikatornya yaitu disajikan ayat Al-Quran beserta artinya tentang kodo dan kodar. Peserta didik dapat menyimpulkan maksud dari ayat tersebut. Biasanya untuk ayat-ayat tentang kodo dan kodar itu
yang artinya itu kurang lebih dan setiap umat mempunyai ajal. Apabila ajal tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Nah, yang awalnya itu ya, yang awalikulli ummatin ajal. Ya, setiap umat punya ajal atau batas waktu dalam kehidupan. Di sini kita harus tahu berarti maksud atau maknanya apa dari ayat tersebut. Apakah kita hidup berfoya-foya? Ya, kan tidak mungkin. Ya, karena manusia itu punya ajal yang kita tidak tahu kapan waktunya. Berarti maksudnya itu kita harus pertama, yang kalian bisa jawab mungkin kita harus beribadah dengan sepenuh hati, tanpa pamer, tanpa ria, tanpa sombong kepada orang lain. Seperti itu, ya. Nanti kalian sesuaikan ayat yang keluar apa. Nomor 35 pun sama, di sini centangnya di sebelah sini berarti isian singkat. Indikatornya yaitu disajikan terjemahan dari salah satu ayat Al-Quran tentang peduli lingkungan. Nanti kalian dapat melanjutkan terjemahan dengan baik. Nah, biasanya untuk Al-Qur'annya atau untuk terjemahnya itu di surat Ar-Rum. Di buku pendamping itu di Ar-Rum ayat 41, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Itu terjemahan lengkap dari surat Ar-Rum ayat 41. Kenapa Allah membiarkan mereka agar manusia itu merasakan dampak tadi yang mereka rusak lingkungan itu, agar mereka bisa kembali ke jalan yang benar. Jadi kalian dipahami maknanya, dipahami terjemahannya ya, agar mereka bisa kembali ke jalan yang benar. Seperti itu. Nomor 36. Di sini sama centangnya berarti untuk isian singkat. Disajikan gambar, peserta didik dapat menyebutkan tata cara perilaku yang dapat dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Nanti mungkin ada gambar sekolah misalnya yang di pojok kantinnya itu banyak sampah gitu. Nanti bentuk kepeduliannya apa? Berarti kalian semuanya anak-anakku, berarti kalian mengambil sampah itu buanglah ke tempat sampah contohnya. Atau misalnya kalian menjumpai ada sampah, ada plastik, ada bekas minuman es dan sebagainya yang ada di tempat wudhu. Bentuk kepedulian kalian terhadap lingkungan contohnya apa? Berarti seperti membersihkan, mengepel, menyikati kembali seperti itu. Kemudian ketika di toilet ini yang sangat rawan sekali yang sering Pak Guru jumpai, banyak toilet siswa yang bau tidak sedap di situ. Nah, jadi kalau ada yang seperti itu tolong disiram. Kalau buang air kecil tolong disiram sampai bersih. Jangan sampai meninggalkan bau yang tidak sedap. Kalau seperti itu berarti kalian tidak peduli terhadap lingkungan. Atau mungkin di kawasan wisata, misalnya di pantai atau di kebun binatang, kalau kalian melihat sampah, tindakan apa yang kalian lakukan? Membiarkan atau hanya memfoto atau memviralkan, ya kan? Apalagi gerakan velocity kan tidak mungkin di situ. Jadi kalian harus bentuk pedulinya yang baik seperti membersihkannya. Lanjut nomor 37 pun sama, centang di sini berarti kalian isian singkat. Nanti disajikan gambar lagi, peserta didik dapat menyebutkan hikmah puasa dengan benar. Hikmah itu berarti nilai-nilai atau sesuatu yang kita dapatkan setelah kita melaksanakan kegiatan tersebut. Berarti kita melaksanakan puasa. Di sini yang namanya puasa itu sudah menahan lapar ya, dari pagi sampai waktu maghrib, dari sebelum subuh ya, dan tidak makan apapun, tidak minum apapun, menjaga hawa nafsu dan sebagainya. Itu hikmahnya apa? Salah satunya untuk kesehatan. Untuk apa? Untuk organ tubuh kita, ya, organ pencernaan kita tuh beristirahat terlebih dahulu, ya kan? Agar istirahat dan bisa lebih sehat kembali di situ. Ketika kita berbuka pun dianjurkan berbuka dengan yang manis. Tapi jangan sampai kalian berbuka dengan es teh jumbo sampai 5 gelas, itu tidak boleh. Jadi kalian berbuka dengan yang manis tapi seperlunya saja. Hikmahnya apa? Biasanya mendekatkan diri kepada Allah dan menjaga kesehatan badan.
Itu hikmah dari berpuasa. Nomor 38. Sama centang di sini berarti kalian nanti ada isian singkat. Indikatornya disajikan beberapa pernyataan tata cara pelaksanaan puasa sunnah. Nanti kalian menyebutkan tata cara puasanya dengan benar. Sama dengan soal-soal sebelumnya, kalau misalnya puasa Syawal, berarti dilakukan sebanyak 6 hari setelah Idul Fitri. Puasa Senin Kamis berarti setiap hari Senin dan Kamis, dan sebagainya. Oke, selanjutnya nomor 39. Di sini centangnya di sebelah sini berarti nanti jawabannya itu adalah isian singkat. Untuk indikatornya disajikan gambar jasa salah satu khalifah. Nanti siswa dapat menuliskan jasa salah satu khalifah sesuai dengan gambar yang benar. Jadi nanti di nomor 39 ada kemungkinan gambar yang keluar antara Utsman bin Affan atau Ali bin Abi Thalib. Yang sudah kita bahas sebelumnya, Utsman bin Affan jasa terbesarnya yaitu pengkodifikasian Al-Quran atau mengumpulkan Al-Quran jadi satu mushaf. Nah, untuk Ali bin Abi Thalib itu di pemerintahannya di situ. Nah, nanti ada gambar yang muncul, kira-kira gambarnya itu siapa? Utsman atau Ali. Dan nanti soal yang kemungkinan keluar itu tidak cuma gambar saja, tapi ada deskripsi soal, mungkin siapa khalifah, atau mungkin gini, gambar di samping adalah khalifah setelah Umar bin Khattab, contohnya berarti siapa? Utsman bin Affan. Atau mungkin gambar di samping ini adalah khalifah setelah Utsman bin Affan, berarti gambar itu adalah gambar Ali. Jadi nanti kalian perhatikan soalnya seperti apa. Nah, nanti yang penting kalian harus tahu ya, jasa Utsman seperti apa, jasa Ali bin Abi Thalib seperti apa. Lanjut nomor 40. Contohnya di sini berarti isian singkat, nanti kalian isi singkat, padat dan jelas saja. Disajikan beberapa pernyataan tentang perilaku terpuji khalifah. Peserta didik dapat menentukan perilaku terpuji sebagai seorang siswa dengan benar. Di sini yaitu sebagai seorang siswa ya, bukan sebagai seorang anak, bukan sebagai seorang masyarakat, tapi sebagai seorang siswa. Nah, di sini kita dalam meneladani Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, perilaku yang muncul itu apa sebagai seorang siswa? Mungkin contohnya ketika sekolah kita ada kegiatan pembiasaan membaca Al-Quran, misalnya di hari Rabu dan hari Kamis, itu sikap terpuji yang kita laksanakan dari Utsman bin Affan yaitu membaca Al-Quran dengan baik dan benar, sesuai dengan tajwid dan melaksanakan pembiasaan itu dengan baik. Itu contoh perilaku terpuji sebagai seorang siswa karena kalian melaksanakannya di sekolah. Contoh lagi, ketika ada lomba hafalan surat, kalian dengan semangat, dengan antusias, dengan penuh dedikasi, kalian menghafalkan ayat tersebut agar bisa mendapatkan juara. Itu pun sama, itu bentuk terpuji kalian sebagai seorang siswa di sekolah. Jadi kata kuncinya ketika misalnya Utsman bin Affan yaitu Al-Quran, berarti kalian itu perilaku terpujinya itu membaca Al-Quran atau menghafalkan Al-Quran atau mengamalkan Al-Quran. Tapi kalau Ali bin Abi Thalib berarti kalian itu berbuat baik, dermawan, dan kemudian berbuat bijaksana. Seperti itu. Atau mungkin ketua kelas, itu kan yang bendahara dan sebagainya. Oke, bisa dipahami ya. Lanjut nomor 41, tinggal 5 soal lagi. 41 untuk centangnya di sini berarti nanti soalnya uraian. Nah, ini jawabannya cukup panjang. Jangan sampai kalian hanya jawab A, B, C. Jangan, tapi jawablah dengan penuh penjelasan, dengan penuh jawaban yang pasti. 41 uraian, soal jawaban uraian. Di sini kembali ke Al-A'la, nanti disajikan 2 ayat Al-Quran surat Al-A'la. Kalian dapat menyimpulkan isi kandungan ayat tersebut dengan benar. Nah, nanti ini yang sudah Pak Kanan sampaikan sebelumnya, kalian harus hafal Al-A'la beserta artinya. Kalau kalian tahu artinya, kalian tahu isi kandungannya. Gitu ya. Kemungkinan yang keluar itu tidak begitu panjang-panjang, hanya 2 ayat saja. Misalnya sabbihisma rabbikal a'la.
artinya apa? Alladzi khalaqa fasawwa artinya apa? Mungkin wa nuyassiruka lil yusra. Nah, atau mungkin fadzakir in nafa'ati dzikra. Itu silakan dihafalkan artinya ya. Jadi kalian itu hanya menghafalkan atau memahami sebenarnya hanya memahami saja ayat 1 kuncinya tentang ini, ayat 2 kuncinya tentang ini. Seperti itu. Nomor 42 sama soal uraian juga. Di sini nanti disajikan ilustrasi tentang kehidupan sehari-hari. Kalian dapat memaparkan hikmah iman kepada hari akhir sesuai dengan ilustrasi tersebut dengan benar. Nah, nanti di sini ada ilustrasi cerita tentang kehidupan sehari-hari. Di sini tentang iman kepada hari akhir ya. Misalnya itu Siwang misalnya. Siwang di sini rajin beribadah sholat duhur berjamaah di sekolah. Siwang selalu mengajak teman-temannya dari kelas 3 sampai kelas 6 untuk sholat berjamaah di sekolah. Hal ini termasuk hikmah dari iman kepada hari akhir. Kenapa termasuk hikmah? Karena perilaku itu adalah usaha Siwang dalam mendapatkan sangu atau bekal atau pahala ketika nanti di hari akhir. Nah, atau mungkin ketika misalnya dalam beribadah pun Siwang ketika sholat itu semata-mata atau hanya ingin ridhonya Allah, bukan karena Siwang beribadah agar dilihat banyak orang atau berbuat ria. Itu yang tidak boleh. Jadi hikmahnya kita itu atau Siwang itu harus fokus terhadap dunia, dari fokus terhadap ibadah. Jangan sampai Siwang itu fokus terhadap dunianya. Karena yang namanya akhirat itu adalah yang kekal, dunia itu hanya sementara. Nanti kalian sesuaikan dengan soal-soalnya nanti. 43. Sama di sini centangnya berarti kalian nanti narasi uraian agak panjang. Di sini agak mudah nih. Peduli lingkungan. Nanti disajikan teks tentang menjaga lingkungan. Peserta didik atau anak-anak dapat menyebutkan beberapa manfaat menjaga lingkungan. Ini sangat mudah. Mungkin nanti soalnya bagaimana cara menjaga lingkungan dengan benar dan sebagainya. Bisa nanti kalian merawat dengan piket atau Jumat bersih kerja bakti atau membersihkan selokan, menyapu halaman dan sebagainya. Kalian jawab dengan benar, tapi kalian jangan sampai cuma jawab 1 misalnya menyapu, 2 mengepel, 3 mencuci. Kalian jelaskan dengan detail kalian menyapu apa di situ. Misalnya menyapu sampah di halaman. 2 mencuci piring yang sudah dipakai misalnya. Yang ketiga misalnya mengepel lantai sekolah. Nah, jadi harus ada subjek predikatnya atau objeknya. Kebanyakan makanan melihat kalian itu hanya jawabnya 1 menyapu, 2 mengepel, 3 menyuci misalnya. Itu kurang baik di situ ya. 44 ini 2 nomor lagi, ini uraian panjang juga. Di sini disajikan narasi tentang puasa sunnah. Peserta didik dapat menyebutkan hikmah dan keutamaan puasa dengan benar. Nah, di sini ada narasi-narasi atau cerita atau mungkin langsung nanti apa sih keutamaan dari puasa sunnah. Keutamaan puasa sunnah dengan puasa wajib tidak jauh berbeda. Yang berbeda hanya waktunya saja. Beberapa keutamaannya yang jelas, pertama mendapatkan pahala. Kemudian yang kedua kita lebih bertakorup atau mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga namanya orang berpuasa, yang namanya orang menahan hawa nafsu itu berarti melatih atau meningkatkan kesabaran. Nah, di situ dan mungkin hikmah yang selanjutnya itu menyehatkan tubuh. Begitu. Nomor 45 sama untuk teks uraiannya juga. Di sini nanti disajikan teks tentang jasa perjuangan khalifah. Peserta didik dapat menyimpulkan sikap yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini
Ketika Utsman bin Affan, berarti kalian sikap yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu satu, contohnya rajin membaca Al-Quran. Dua, rajin ngaji di TPQ-TPQ. Tiga, misalnya rajin mengamalkan pembiasaan di hari Rabu dan Kamis. Itu khusus di pojok satu seperti itu. Kalau misalnya Ali bin Abi Thalib, berarti kalian itu rajin atau memiliki amanah ketika menjadi ketua kelas, menjadi perwakilan untuk lomba, itu seperti itu dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, itu yang bisa Pak Kanan sampaikan dari nomor 30 sampai 45. Silakan kalian baca kembali buku pendampingnya. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar atau mungkin lewat langsung di sekolah juga boleh. Oke, itu yang bisa Pak Kana sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga yang Pak Kana sampaikan bisa menambah ilmu kalian, bisa meningkatkan motivasi belajar kalian, bisa meningkatkan semangat beribadah kalian. Karena apa? Karena kesuksesan itu bukan berasal dari orang tua, bukan berasal dari Pak Guru dan Bu Guru, tapi karena kesungguhan kalian dalam mendapatkan kesuksesan itu. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.